Kata mereka, agama Muhammad ini agama orang kota. Hadar itu maksudnya orang apa? Oh, kota. Kami orang Badui punya agama nenek moyang kami. Kami enggak mau terima. Quran Sunnah ini agama nenek. Kita la ilaha illallah, tapi Quran Sunnah enggak. Ini agama orang-orang baru. Orang kita orang Badui enggak. Summa yuftuna haula'i al-maradatul juhal anna haula'i muslimun walau sarrahu bidzalika kullihi. Kemudian ada orang-orang ulama-ulama beri fatwa bahwasanya mereka masih muslim. Ini ngawur seperti ini. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Di antara sahabat-sahabat Nabi ada yang tidak berhijrah. Dan ketika mereka tidak berhijrah, ya, mereka tidak ragu tentang agama Islam. Mereka benar-benar yakin akan benarnya agama Islam. Dan mereka juga tidak memperindah agama kaum musyrikin, tidak sama sekali. Mereka tidak ragu dengan agama Islam. Dan mereka juga tidak memperindah agama kaum musyrikin. Lantas kenapa? Walakin mahabbatan lil ahl wal mal wal watan. Tetapi mereka tidak berhijrah karena mereka cinta kepada keluarga. Ada keluarga mereka di sana yang masih di Mekah. Wal mal, dan ada harta mereka masih di Mekah. Wal watan, dan mereka cinta dengan negeri, dengan kota Mekah. Ini yang buat mereka tidak berhijrah. Bukan karena ragu tentang Islam, bukan juga karena memuji agama kaum musyrikin, tidak. Falamma kharaju ila Badrin kharaju ma'al musyrikina karihin. Ketika terjadi perang Badar, apa yang terjadi? Jadi mereka tidak berhijrah, mereka tetap di kota Mekah. Ketika terjadi peristiwa perang Badar pada tahun 2 Hijriah, kaum musyrikin memaksa mereka ikut keluar. Ayo ikut. Sehingga mereka dipaksa untuk keluar dari kota Mekah, ikut dalam rombongan Abu Jahal. Faqutila ba'dhum birramyi warrami la ya'rifuhu. Akhirnya sebagian mereka terbunuh oleh pasukan kaum muslimin, pasukan Rasulullah SAW. Sementara yang memanah, yang membunuh dengan panahan tidak tahu kalau itu ternyata sahabat. Dia tidak tahu. Falamma sami'a sahabatu anna minal qatla fulanan wa fulanan syaqqa alaihim. Ketika sampai akhirnya dapat kabar bahwasanya ternyata ada si fulan yang terbunuh, yang bunuh para sahabat karena mereka tidak tahu. Ya. Maka mereka pun merasa berat akan hal tersebut. Wa qalu qatalna ikhwanana. Para sahabat berkata, sungguh kita telah membunuh saudara-saudara kita sendiri. Karena mereka sahabat, cuma tidak berhijrah, tapi dipaksa keluar untuk dalam pasukan barisan Abu Jahal. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan fa anzalallahu taala, karena sahabat merasa berat, maka Allah turunkan firman Allah Subhanahu wa taala dari innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim ila qaulihi wa kana Allahu ghafurur rahima, surat An-Nisa ayat 97 sampai 100. Kita bacakan ayat tersebut. Di sini ternyata Allah mencela sahabat-sahabat yang tidak berhijrah tersebut karena duniawi, karena cinta kepada negeri, karena ada harta yang mereka jaga, dan karena ada keluarga yang tidak mau mereka tinggalkan. Kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman mencela mereka meskipun mereka meninggal, dicela. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Lihat surat An-Nisa ayat 97. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat zalimi anfusihim, dalam kondisi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Itu dalam kondisi mereka berdosa. Qalu fima kuntum. Malaikat bertanya kepada mereka, fima kuntum, kalian di mana? Qalu, kenapa kalian di Mekah? Kalian ke mana aja? Kenapa tidak berhijrah? Pertanyaan ini, kenapa? Fima kuntum, kalian di mana? Qalu kunna mustatafina fil ard. Kami dalam kondisi lemah di kota Mekah. Ya. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Kan kalian bisa tinggalkan kota Mekah, kalian pergi ke negeri yang lain. Apa kata Allah? Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka ini tempatnya di neraka. Wasa'at masira, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Allah tidak kasih udzur sama mereka. Bumi Allah luas. Kenapa? Tinggalkan aja kota Mekah, tinggalkan rezeki nanti Allah ganti. Tinggalkan kota Mekah, keluarga tinggalkan. Harus mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada keluarga. Allah tidak bertanya, apakah kalian ragu bagaimana iman kalian? Tidak. Karena mereka beriman, tidak ada sedikit pun yang ragu tentang keimanan mereka. Tapi masalahnya mereka tidak berhijrah. Maka Allah mengatakan, kata malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas, kalian bisa berhijrah? Kenapa kalian tidak berhijrah? Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka ini tempatnya neraka jahannam. Tidak ada uzur bagi mereka.
wa sa'at masir, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Makanya yang dikasih udzur siapa? Setelahnya ayat 98 kata Allah, illal mustat'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan lelaki yang mungkin sakit, sudah tua, tidak bisa berhijrah atau ditahan, atau anak-anak yang tidak bisa berhijrah, atau wanita yang tidak bisa berhijrah ditahan oleh keluarga mereka. Mereka tidak punya hilah, mereka tidak punya daya dan upaya untuk berhijrah, dan mereka tidak tahu jalan untuk berhijrah. Wala yahtaduna sabila. Mereka inilah yang diampuni. Faulaika asallahu ayyafu anhum. Mereka ini semoga Allah mengampuni mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Adapun kalian yang punya kemampuan untuk berhijrah, namun kalian tidak berhijrah gara-gara cinta kepada negeri, ingin tetap menjaga harta dan cinta kepada keluarga, maka tidak ada uzur. Faulaika ma'wahum jahannam, tempatnya adalah di neraka, wa sa'at masira. Kemudian Syekh Abdul Wahab rahimahullah berkata, faman ta'ammal qissatahum, siapa yang mengamati atau merenungkan tentang kisah mereka ini, wa ta'ammala qaula sahabah, dan juga merenungkan tentang perkataan sahabat, qatalna ikhwanana, kita telah membunuh saudara-saudara kita, tidak sengaja, manah enggak sengaja. Alima annahu law balagahum anhum kalamun fid din atau kalamun fit tazyini lil musyrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana. Maka kita tahu bahwasanya mereka yang terbunuh tersebut sama sekali tidak mencela agama Islam. Sama sekali tidak mendukung agama musyrikin, hanya saja karena mereka tidak mau berhijrah. Seandainya yang terbunuh tidak sengaja tersebut ternyata mereka mendukung agama Abu Jahal atau mereka mencela Islam, tentu para sahabat tidak akan berkata qatalna ikhwanana, kita telah bunuh saudara-saudara kita. Ketika para sahabat mengatakan kita telah bunuh saudara-saudara kita, itu para sahabat tahu iman mereka kuat. Paham? Cuma mereka tidak mau berhijrah masalahnya. Iman mereka kuat. Mereka tidak ragu tentang agama Islam. Mereka tidak ragu tentang benarnya Nabi SAW. Hanya saja mereka tidak berhijrah karena duniawi. Sehingga mereka tidak diberi uzur. Fa inna Allah Ta'ala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrah anna dzalika kufrun ba'dal iman. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka ketika mereka masih di Mekah sebelum hijrah bahwasanya hal ini adalah kekufuran setelah keimanan. Biqaulihi ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Siapa yang kafir kepada Allah dan setelah imannya kecuali yang dipaksa dan hati mereka mutmainnun bil iman, sementara hati mereka tenang dengan keimanan. Artinya mereka sudah ngerti bahwasanya siapa yang terpaksa mengucapkan kata-kata kufur, mereka pun tidak dikatakan kufur, ya. Kalau dipaksa untuk mengucapkan kata kufur, mereka tidak dikatakan kufur. Kecuali kalau mereka mengucapkan kata-kata kufur tanpa terpaksa. Karena tidak ada sama sekali perkataan para sahabat yang terbunuh tidak sengaja tadi, maka para sahabat yang membunuh merasa menyesal. Mereka mengatakan qatalna ikhwanana. Maksudnya ini Syekh Abdul Wahab ingin menjelaskan orang-orang yang terbunuh tersebut adalah orang-orang imannya kuat. Hanya saja mereka tidak mau berhijrah. Wa ablagu min hadza ma taqaddama min kalami Allah Ta'ala fihim fa innal malaikata taqul, dan lebih jelas daripada ini apa yang telah lalu dari firman Allah di mana malaikat mencela mereka. Malaikat berkata, "Fima kuntum?" Di mana kalian? Wa lam yaqulu kaifa tasdiqukum. Malaikat tidak bertanya bagaimana iman kalian. Ya, karena malaikat tahu mereka beriman, hanya saja tidak mau berhijrah. Jawaban mereka, qalu kunna mustatafina fil ard. Kami dalam kondisi lemah di Mekah. Dan malaikat tidak berkata walam yaqulu kadzabtum. Mereka mengatakan kami tertindas. Benar, mereka tertindas, dipaksa untuk keluar ikut serta dalam pasukan Abu Jahal. Dan malaikat tidak berkata kalian dusta, karena memang benar. Cuma kenapa kalian ditindas? Karena kalian tidak mau hijrah dari awal. Coba kalau hijrah dari awal selesai, kalian tidak akan dipaksa untuk keluar bersama pasukan Abu Jahal. Makanya walam yaqulu, malaikat tidak mendustakan mereka. Malaikat tidak berkata kadzabtum. Mithla ma yaqulu Allahu wal malaikatu lil mujahidil ladzi yaqulu jahadtu fi sabilika hatta qutiltu fa yaqulu Allahu kadzabta wa taqul malaikati kadzabta wa taqul malaikatu kadzabta. Berbeda dengan orang yang berjihad riya, sebagian dalam hadis yang sahih. Ketika dikasih nikmat kemudian dia berjihad, kemudian Allah bertanya, apa yang kau lakukan nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia, qataltu fika tasushid, saya berperang sampai mati syahid karena engkau ya Allah. Allah berkata apa? Kadzabta, kau dusta. Malaikat bilang kadzabta, kau dusta. Ya. Bal qatalta liyuqal jari, tetapi kau ternyata berjihad untuk dikatakan pemberani. Ya. Wa kadzalika, demikian juga yaquluna lil alim wal mutasaddiq. Demikian juga temannya dua orang, yang satu berilmu, ngajarin ilmu, ternyata riya supaya dikatakan orang alim.
Demikian juga sang dermawan supaya dikatakan dermawan. Ketika mereka bilang kami beramal soleh karena Engkau ya Allah, Allah berkata, kadzabta, kau dusta. Bal ta'allamta liyuqal, tapi kau belajar ilmu agama supaya kau dikenal alim, orang alim. Wa tasaddaqta, dan kau bersedekah liyuqal jawad, supaya kau dikatakan ahli sedekah dermawan. Wa amma haula'i, adapun mereka ketika ditanya fima kuntum, kemana kalian? Qalu kunna mustatafina fil ard, kami ditindas di kota Mekah. Malaikat tidak berkata kadzabtum, tidak, karena memang benar. Tapi apa sebab mereka ditindas? Karena tidak mau apa? Hijrah. Amma haula'i falam yukadzibuhum bal ajabuhum biqaulihim, makanya malaikat berkata menegur mereka, kenapa kalian tidak dari awal berhijrah? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, kenapa kalian tidak berhijrah sejak awal? Wa yazidu dzalika idahan lil arifi wal jahil al ayatul lati ba'dan. Lebih jelas lagi ayat selanjutnya, wa hiya qauluhu ta'ala, jelas bagi orang yang cerdas maupun orang yang jahil, firman Allah, illal mustata'fina minar rijali wal nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Yang kalau Allah kasih uzur adalah lelaki lemah, orang yang sakit, yang sudah tua, para wanita, anak-anak yang tidak mampu untuk berhijrah, maka dikasih uzur. Adapun mereka ini tidak dikasih uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Muhammad Wahab rahimahullah taala, fa hadza awdahu jiddan anna haula'i kharaju minal wa'id. Maka ini sangat jelas, lelaki yang sakit, yang lemah, wanita, anak-anak, mereka keluar dari ancaman Allah karena mereka benar-benar beruzur. Falam yabqa syubhatun, dan tidak ada, kalau begitu tidak ada syubhat lagi. Lakin liman talabal ilma bi khilafi man lam yatlubhu. Tetapi ini sangat jelas bagi orang yang menuntut ilmu. Adapun orang yang jahil tidak menuntut ilmu, qala Allahu fihim, Allah berkata tentang mereka, summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka buta, mereka tuli bisu buta, sehingga mereka tidak kembali kepada jalan yang benar. Jadi Syekh Muhammad mengatakan jelas, mereka ini diadab oleh Allah karena tidak mau berhijrah, padahal iman mereka benar, dan tidak ada uzur pada mereka karena bumi Allah luas. Wa man fahima hadzal mawdi' walladzi qablahu fahima kalam al-Hasan al-Basri. Siapa yang paham peristiwa ini dan yang sebelumnya, siapa yang memahami dan paham yang sebelumnya, fahima kalam al-Hasan al-Basri, maka dia akan paham perkataan Hasan al-Basri, seorang tabi'i. Qala, di mana dia berkata, laisal imanu bitahalli wala bitamanni. Iman itu bukan cuma sekadar berhias dalam lisan, wala bitamanni, bukan cuma dengan angan-angan, walakin ma waqara fil qulub, tetapi iman itu di hati, wa sadaqatul a'mal, dan diaplikasikan dengan amal perbuatan. Artinya mereka yang terbunuh dalam perang Badar tanpa sengaja, mereka beriman, tapi iman sekadar omongan, meyakini tidak cukup, harus ada aplikasinya. Aplikasinya harusnya mereka berhijrah, tapi mereka tidak berhijrah. Wa dzalika anna Allah Ta'ala yaqul, hal ini karena Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu salihu yarfa'uh. Naik kepada Allah kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik, wal amalu salih yarfa', amal soleh mengangkatnya. Harus ada amal soleh mengangkat kalimat-kalimat baik tersebut untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seakan-akan isyarat dari Syekh Abdul Wahab tentang orang-orang yang mungkin di zaman beliau yang mereka tinggal di tengah orang-orang yang menyembah kubur, tetapi tidak mau mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Mungkin wallahu alam bisawab ya. Dan secara umum tujuan hijrah adalah agar kita bisa menegakkan agama dengan baik. Ketika seorang tidak berhijrah, akhirnya dia terjebak dengan maksiatan, tidak bisa menghindar, maka tidak ada uzur bagi dia. Tidak ada uzur bagi dia. Tapi kita singgung sedikit tentang hijrah. Hijrah ya, secara bahasa artinya at-tark. Secara bahasa artinya at-tark. Lugatan maksudnya at-tark, yaitu meninggalkan. Adapun secara istilah atau secara istilah maknanya adalah meninggalkan suatu tempat ke tempat yang lainnya untuk beribadah kepada Allah, ya. Tarkul makan, ya, meninggalkan suatu tempat atau lokasi ke tempat yang lainnya untuk bisa beribadah. Untuk bisa beribadah atau meninggalkan maksiat. Beribadah
atau menghindari maksiat. Nah, hijrah bisa juga dibagi menjadi dua, yaitu al-hijrah al-hissiyah, al-hijrah al-ma'nawiyah. Yang pertama namanya al-hijrah al-hissiyah, itu konkret secara hijrah yang nyata. Kemudian namanya al-hijrah al-ma'nawiyah. Yang hissiyah yaitu benar-benar pindah tempat, benar-benar pindah tempat. Benar-benar pindah lokasi. Dan ini ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ke negeri Islam. Contohnya apa? Contohnya dari Mekah ke Madinah, ya, dari Mekah ke Madinah. Ketika itu negeri Mekah dikuasai oleh apa? Orang kafir. Itu contohnya Mekah ke Madinah. Ini contoh yang pertama. Yang kedua dari negeri kafir yang negeri harb yang menindas ke negeri kafir yang aman. Yang penting bisa ibadah. Ini kalau tidak bisa yang pertama maka yang kedua. Contohnya Mekah ke Habasyah. Ke mana? Habasyah. Habasyah negeri kafir atau negeri Islam? Negeri kafir. Rajanya waktu itu siapa? Raja siapa? Najasyi, dan dia Nasrani. Tapi aman di situ. Dia adil dan membiarkan. Maka kalau tidak bisa yang pertama, yang kedua. Ini contoh ya. Atau contoh lagi, sama-sama negeri Islam tapi satu lokasi maksiat, satu lokasi enggak ya. Dari lokasi yang banyak maksiat ke lokasi orang-orang soleh. Contohnya seperti apa? Kisah pembunuh 100 nyawa. Kisah pembunuh 100 nyawa. Kisah pembunuh 100 nyawa. Ketika dia bertanya kepada seorang alim, "Halli min taubah?" Apakah saya bisa taubat? Kata orang tersebut, "Bisa. Tapi pergilah engkau ke negeri sana. Di sana banyak orang-orang soleh. Fa'budullah ma'ahum." Maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka dan jangan kau kembali ke negerimu karena negeri dia tempat maksiat. Ini contoh hijrah al-hissiyah, benar-benar seorang berpindah dari lokasi ke lokasi yang lain. Ini semua boleh dilakukan. Dan hijrah ini tidak ada berhentinya. Wala tanqati'ul hijrah hatta tanqati' at-taubah. Wala tanqati' at-taubah hatta yakhruj syams min maghribiha ya. Bahwasanya hijrah tidak akan terputus sampai terputusnya taubat dan taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari barat ya. Oleh karenanya ini semua bisa dilakukan. Al-hijrah al-ma'nawiyah tidak mesti ada pindah lokasi. Ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah sungguh-sungguh yang meninggalkan apa yang Allah larang, itu meninggalkan maksiat meskipun di lokasi yang sama. Ini juga disebut apa dengan hijrah. Maka timbullah istilah sekarang si fulan sudah hijrah. Artinya dia sudah taubat meninggalkan maksiat yang dia lakukan, meninggalkan bank ribawi misalnya, dia sudah hijrah, meninggalkan musik-musik, dia sudah hijrah, meninggalkan dunia gemerlap, dunia gelap malam, dia sudah taubat, meninggalkan dunia artis yang suka pamer aurat, dia bertaubat, maka dikatakan dia sudah berhijrah. Itu benar. Ya, meskipun dia tidak pindah rumah, paham? Meskipun tidak pindah rumah, namanya hijrah ma'nawiyah. Orang semuanya hijrah. Ini hijrah, itu juga hijrah. Kesalahan sebagian sahabat, mereka tidak berhijrah karena duniawi. Makanya yang menyebabkan orang tidak bisa hijrah karena duniawi. Dia tahu benar, tapi dia nggak bisa hijrah. Kenapa? Dia masih nyaman dengan kerjaannya. Karena di situ ada hartanya. Ya. Dia mau pergi nggak bisa hijrah, karena masih nyaman dengan teman-temannya, komunitasnya. Dia masih nyaman. Sehingga yang menyebabkan seorang tidak berhijrah rata-rata kenapa? Duniawi. Karena duniawi. Tapi intinya ini sekilas tentang apa? Hijrah. Maka jika seorang tinggal satu tempat, situ tempat maksiat, kemudian dia tidak mau pindah rumah, tidak mau pindah lokasi, sementara dia sangat mungkin terjebak dalam maksiat tersebut, anak-anaknya juga mungkin terjebak dalam maksiat tersebut, tidak ada uzur bagi dia. Sementara dia bisa pindah apa? Lokasi. Lain halnya kalau dia tidak bisa, tidak punya rumah kecuali di situ, ya dia berjuang ya. Tapi intinya kalau seorang mampu meninggalkan kemaksiatan, dia harus. Jangan dia bilang, aduh gimana ya Allah, lokasi saya semuanya maksiat, gimana saya enggak jatuh? Ya kamu kenapa enggak pindah?
Kalau kamu nggak bisa pindah ya lain cerita, terpaksa. Tapi kalau bisa pindah harus apa? Pindah agar kau selamat dari kemaksiatan. Hidup ini cuma sekali, jangan spekulasi. Jangan spekulasi. Baik, kita lanjutkan peristiwa yang ke-6 tentang masalah kemurtadan. Al-Mawdi'us Sadis. Peristiwa yang ke-6, Qissatur Riddah ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang peristiwa riddah, peristiwa murtad besar-besaran setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman sami'aha la yabqa fi qalbi mithqalu dzarratin min syubhati syayatin alladzina yusammuna al-ulama. Siapa yang mendengar tentang kisah murtadnya orang-orang setelah wafatnya Nabi yang jumlahnya banyak, ketika itu hampir seluruhnya murtad. Yang tidak murtad di Mekah, Madinah, Taif, tidak Mekah. Sisanya pada murtad. Kota-kota di mana-mana pada murtad. Maka siapa yang mendengar tentang kisah ini tidak tersisa lagi sedikit pun syubhat yang dilancarkan atau dihembuskan oleh syaitan-syaitan yang dikenal disebut dengan ulama padahal mereka syaitan. Wa hiya qauluhum hadza huwa syirku lakin yaqulun la ilaha illallah wa man qalaha la yukaffar bi syai'. Itu mereka syubhat mereka apa? Memang benar ini orang terjerumus dalam syirik, tapi dia mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tidak bakalan dikafirkan. Ini syubhatnya, kata Syekh Abdul Wahab, menamakan mereka syaitan-syaitan tapi mereka gelarnya ulama. Dia menceritakan tentang kejadian di zaman dia. Jadi saya ringkaskan, dia menceritakan di zaman dia ada orang-orang tinggal di Badui. Orang Badui, di mana orang Badui tersebut mereka masuk Islam. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi mereka tidak menjalankan syariat Islam. Mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Mereka bahkan bangga dengan hukum-hukum kabilah daripada hukum-hukum Islam. Mereka tidak menjalankan salat, mereka tidak beribadah, tapi mereka bilang la ilaha illallah. Ketika ditanya kepada para ulama syaitan-syaitan tersebut, ulama-ulama syaitan ini mengatakan, mereka masih Islam. Yang penting mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah. Syirik yang mereka lakukan tidak pengaruh. Yang penting mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka Syekh bantah syubhat ini yang sedang tersebar di zaman beliau. Tetap saja kalau orang mengucapkan la ilaha illallah tapi terjerumus dalam kesyirikan, tetap apa sih? Syirik. Lihatlah orang banyak murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah. Baik. Wa a'dhamu min dzalika wa akbar, dan yang lebih parah daripada ini tasrihum bi annal bawadiya laisa ma'ahum minal islami sya'ratun. Anehnya sebagian ulama-ulama syaitan tersebut mengatakan orang-orang yang tinggal di Badui di zaman Syekh Abdul Wahab, mereka tidak punya Islam sedikit pun, satu helai rambut pun enggak ada nilai Islam dalam mereka. Tetapi walakin yaqulun, tapi mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa hum bihadhihi lafzati ahlu Islam. Maka kata ulama-ulama ini, meskipun mereka tidak melakukan Islam sama sekali, yang penting bilang apa? La ilaha illallah, maka mereka statusnya masih apa? Muslim. Ini enggak benar. Wa harramal islamu ma lahum wa damahum ma iqrarihim bi annahum tarakul Islam kullahu. Dan Islam tetap mengatakan darah mereka haram, harta mereka haram. Padahal ulama-ulama ini tahu dan mereka mengakui ini orang-orang Badui ini meninggalkan Islam secara totalitas. Tidak beriman kepada hari akhirat, tidak salat, tidak puasa, bikin hukum zina, tapi mereka tetap bilang status mereka orang Islam. Ma ilmihim bi inkarihimul ba'tsa. Padahal mereka tahu orang-orang Badui ini mengingkari hari kebangkitan. Wastizaihim biman aqarra bihi. Dan mereka mencela, mengejek orang-orang yang beriman kepada hari kebangkitan. Orang sudah seperti ini akidahnya rusak masih dikatakan orang Islam hanya gara-gara mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dan mereka tahu juga bagaimana sifat orang Badui ini, wastihza'um wa tafdhiluhum dina abaihim al-mukhalifa li dinin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengejek agama Islam, mengajak, dan mereka mendahulukan hukum-hukum nenek moyang mereka, hukum-hukum Badui, hukum-hukum kabilah daripada yang menyelisih hukum Islam. Mereka tidak peduli. Hukum-hukum Badui mereka pertahankan meskipun menyelisih Islam. Wa ma hadza kullihi, padahal sudah bertumpuk kesalahan ini semua. Yusarrihu haula'i syayatinu al-maradatul jahalatu annal badu aslamu. Meskipun ulama-ulama buruk tersebut sudah tahu ini semua, ulama-ulama syaitan tersebut, al-marada, ulama-ulama kurang ajar tersebut, ulama goblok tersebut, ini agak kasar dikit ya. Ulama syaitan goblok menjadi lengkap karena masih dibilang Islam, sudah mengingkari hari kebangkitan, tidak mau salat, tidak mau puasa, tidak ada Islam dilakukan, tapi tetap dikatakan orang apa? Islam. Mereka tetap mengatakan orang Badui tersebut Muslim, walau jaro minhum dzalika kulluhu, meskipun mereka melakukan semua itu.
Li'annahum yaquluna la ilaha illallah, hanya karena mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah. Wa lazimu qaulihim annal yahuda aslamu. Dan kelaziman dari perkataan ulama-ulama syaitan tersebut berarti orang Yahudi juga Islam. Orang Yahudi mengucapkan apa? La ilaha illallah. Cuma mereka tidak mengatakan Muhammad Rasulullah. Paham? Mereka bilang Muhammad Rasul, Rasulnya orang Arab. Kita Rasulnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Li'annahum yaquluna wa aidan li'annahum yaqulunaha. Dan mereka karena orang Yahudi juga mengucapkan la ilaha illallah. Wa aidan kufru haula'i aghlad min kufril yahud. Lagi pula kekafiran orang-orang Arab Badui tadi lebih parah dari kekafiran orang Yahudi. Kenapa? Yahudi masih beriman kepada hari akhirat. Yahudi masih beriman kepada Taurat. Ini tidak menjalankan Islam sama sekali, masih dibilang orang Islam. Bi'at'afin mudha'afah. Lebih parah kekufuran orang Arab Badui tersebut yang ada di zaman Syekh Abdul Wahab, lebih berlipat-lipat daripada kekufuran orang-orang Yahudi. A'ni al-bawadil muttasifina bima dzakarna. Itu orang Badui yang telah kami sebutkan sifat-sifatnya. Walladzi yubayyinu dzalik. Kemudian dia mulai bantah syubhat tersebut. Ini penting. Bahwasanya orang mengucapkan la ilaha illallah bisa murtad, bisa atau tidak? Bisa. Yang wudu bisa batal, yang salat bisa batal, yang puasa bisa batal, yang haji bisa batal, yang umrah bisa batal, yang bilang la ilaha illallah juga bisa batal. Ada pembatal-batalnya. Walladzi yubayyinu dzalik, yang menjelaskan akan hal ini. Min qissatir riddah, dari kisah peristiwa sejarah tentang kemurtadan orang-orang setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal murtaddina iftaraqu fi riddatihim. Perhatikan sini kata beliau, orang-orang murtad setelah wafatnya Nabi bermodel-model. Model-model orang-orang murtad di zaman Abu Bakar. Dan Abu Bakar memerangi mereka. Abu Bakar tidak diam-diam, dia bikin pasukan, kirim ke 11 tempat dipimpin oleh Khalid bin Walid dan yang lainnya untuk memerangi mereka semua. Apa model-model murtad tersebut? Yang pertama kata Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala, faminhum man kadzdzaban nabi wa raja ila ibadatil authan wa qalu law kana nabiyyan ma mata. Di antara mereka ada yang bilang nabi enggak benar. Kami kembali lagi menyembah berhala. Kalau nabi benar kenapa dia mati? Harusnya nabi enggak boleh mati. Ya. Mendustakan Rasulullah. Dan kembali menyembah berhala. Ini murtad atau tidak? Taib. Kalau ini jelas membuat dia tidak mau lagi beriman kepada Nabi. Yang kedua, model kedua, wa minhum man thabata ala syahadatain, tetap bersyahadatain, tetap syahadatain. Dan ini yang kebanyakannya. Tetap mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walakin aqarra bi nubuwwati Musailamah atau Musailimah, tetapi mengakui kenabian Musailimah. Musailimah juga nabi, Rasulullah nabi, Musailimah juga apa? Nabi. Dhannan anna an-nabiy asyrakahu fi nubuwah. Mereka menyangka nabi mempesertakan sharing kenabian kepada Musailimah. Mereka menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam sharing kenabian kepada siapa? Musailimah. Lianna Musailimah aqama syuhuda zurin syahidu lahu bidzalik. Karena Musailimah bohong, dia bilang saya punya saksi yang sudah ketemu Muhammad dan Muhammad bilang saya di-sharing kenabian. Sehingga pengikutnya percaya. Sehingga mereka mengatakan Musailimah nabi. Fasaddaqahum katsiran minan nas, maka banyak orang yang membenarkan, bahkan puluhan ribu. Pengikut Musailimah puluhan ribu, yang murtad puluhan ribu, ada 40 ribu, 50 ribu murtad. Dan mereka, makanya di antara peperangan yang paling berat adalah Ma'rakatul Hadiqah, peperangan Hadiqatul Yamamah, perang melawan Musailimah. Di sini Khalid terluka parah. Khalid bin Walid. Kenapa? Karena pembela Musailimah juga sedang berjihad. Dia bela Nabi mereka. Mereka bela Nabi mereka. Karena mereka meyakini Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Sebelum meninggal, Rasulullah SAW men-sharing kenabian kepada siapa? Musailimah. Pertanyaan, apakah pengikut Musailimah mengingkari Nabi Muhammad? Tidak. Cuma mereka bilang ada Nabi yang lain. Paham? Tetap syahadatain, tapi ada Nabi baru. Ada Nabi baru. Yaitu siapa? Musailimah. Musailimah. Taib. Wa ma'a hadza ajmal ulama annahu murtaddun walau jahilu dzalik. Sementara para ulama menganggap mereka kafir meskipun mereka tidak tahu, mereka dibohongin. Tapi kan ada sahabat tempat bertanya. Sahabat yang ngerti, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, banyak sahabat yang hidup ketika itu. Wa man syakka fi riddatin fa huwa kafir. Siapa yang ragu tentang kafirnya pengikut Musailimah maka dia juga kafir. Taib. Ini berarti dua model. Dan banyak lagi yang lain seperti
nanti kita sebutkan. Fa idza arafta anna al-ulama ajma'u anna alladhina kadzdzabu wa raja'u ila ibadatil awthan wa syatamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum wa man aqarra bi nubuwwati Muslim fi halin wahidatin walau thabata 'ala al-islami kullihi. Lihat, para ulama tidak membedakan antara dua model ini. Ini sama, tidak, statusnya sama, status. Tidak dibedakan, sama-sama murtad, sama-sama diperangi. Yang satu mengingkari Nabi, ya enggak? Ah, Nabi bohong, buktinya mati. Nabi kok mati? Kita enggak percaya sama Muhammad. Ini murtad jelas. Kita sembah lagi Lata wal Uzza wal Manat. Yang kedua, Muhammad benar Nabi, tapi di-share kenabian kepada siapa? Musailimah. Apakah status kedua kelompok ini beda atau sama? Sama, tidak ada bedanya. Sama-sama murtad maksudnya. Sama-sama diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian disebutkan lagi yang model 3, wa minhum man aqarra bi syahadatain wa saddaqa tulaiha fi da'wahu nubuwah. Sama, ini juga yang ketiga, tetap syahadatain. Namun tapi ada Nabi Tulaihah. Tulaihah ini subhanallah, itu baca kisahnya, dia berperang melawan kaum muslimin, akhirnya dikejar oleh salah satunya Ukasha bin Mihsan. Ada dua orang kejar dia. Akhirnya kalah, ternyata dia jago. Ukasha meninggal, satunya juga meninggal. Terus dia selamat. Lama-lama dia sadar ketika di zaman Umar. Dia tadinya jadi nabi, kemudian dia apa? Sadar. Maka dia datang menemui Umar. Umar, saya tobat. Sudah enggak jadi nabi lagi. Makanya kita bilang nabi-nabi Kerawang, nabi mana suruh tobat ya. Tulaihah pernah tobat dan terima tobatnya. Maka Umar bertanya, apa yang kau lakukan dengan Ukasha bin Mihsan dan sahabat satunya yang kau bunuh? Kata dia, Amirul Mukminin, alhamdulillah mereka mati syahid gara-gara saya. Alhamdulillah mereka tidak membunuh saya. Kalau saya mati, saya masuk neraka ketika itu. Akhirnya dia sadar, kemudian dia berjihad dan mati syahid. Subhanallah, Tulaihah. Dia ngaku sebagai nabi. Ini juga nasib sama. Kemudian juga yang selanjutnya, wa minhum man saddaqal ansi sahibi San'a. Al-Ansi juga ngaku nabi di San'a. Semua dibunuh oleh Abu Bakar. Wa kullu haula'i ajma'ul ulama annahum sawa. Para ulama sepakat semuanya. Tidak ada bedanya di antara mereka meskipun mereka mengakui Muhammad Rasulullah. Iya atau tidak? Mereka mengakui syahadatain, cuma mereka bilang nabi baru. Wa minhum man kadzdzaban nabi wa raja ila ibadatil awthan ala halin wahidah wa minhum anwa'un ukhar. Ini semua tidak ada bedanya. Kemudian kata beliau, dan ada jenis-jenis murtad yang lain, model-model lain. Seperti di antaranya misalnya yang mengingkari kewajiban zakat. Mereka mengingkari kewajiban zakat. Ini juga kafir, diperangi oleh Abu Bakar. Yang menolak zakat ada berbagai model. Ada yang mengingkari. Yang mengingkari kewajiban zakat kafir, juga murtad, diperangi juga oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Makanya Abu Bakar sibuk ketika itu. Semua kota terjadi murtad besar-besaran. Yang tidak terjadi murtad Mekah, Madinah, Taif. Makanya benar ketika Nabi SAW diusir dari Taif, kemudian ditawarin untuk menghancurkan kota Mekah dan kota Taif. La in syi'ta la utbiqanna alaihimul akhsyabain. Kalau kau mau ya Muhammad, saya akan angkat dua gunung ini, saya timpakan kepada penduduk kota Mekah dan Madinah. Kata Nabi, la, jangan. La Allah yukhriju min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bi syai'a. Semoga Allah keluarkan dari keturunan mereka yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ternyata subhanallah ketika musim murtad, orang Taif kokoh. Orang Taif kokoh. Mereka tidak murtad. Wa akhirhum, kemudian beliau sebutkan lagi dari lain, akhirhum al-fuja'ah as-sulama. Ya. Kasus kemurtadan yang terakhir adalah al-fuja'ah as-sulama atau sulma as-sulamiyu. Lama wafada ala Abi Bakar wa dzakara lahu annahu yuridu qital murtadin. Dia datang kepada Abu Bakar, dia bilang, "Wahai Abu Bakar, saya ingin memerangi orang-orang murtad." Wa talaba min Abi Bakar an yamuddahu. Kata dia, berikan saya pedang, senjata. Fa atahu silahan wa rawahil. Maka Abu Bakar berikan dia senjata dan juga kendaraan untuk berjihad. Ternyata tidak. Apa yang dilakukan? Dia gunakan senjata tersebut. Fasta'rada as-sulami al-muslim wal kafir ya'khudh amwam. Ternyata dia jadi perampok di tengah jalan, ada orang lewat, dia curi harta mereka. Dia rampas harta mereka. Mau muslim mau kafir, dia ambil. Ternyata bukan berjihad tapi untuk ngerampok. Fajahaza Abu Bakrin jaishan liqitali. Maka Abu Bakar siapkan pasukan untuk perangi dia. Falamma ahasabil jais, ketika dia merasa pasukan sudah datang, dia takut. Maka dia berkata kepada pemimpin pasukan Abu Bakar tersebut, "Anta amiru Abi Bakar wa ana amiruhu."
engkau amirnya yang diutus oleh Abu Bakar, saya juga amir diutus oleh Abu Bakar. Falam akfur, saya tidak kafir. Faqala, maka amirnya Abu Bakar yang diutus untuk menyerang dia berkata, in kunta shadiqan fa'alqi silah. Kalau kau benar, buang pedangmu, buang senjatamu. Senjata panah-panah semua sebut buang. Fa'alqahu, maka dia buang senjatanya. Faba'atha bi ila Abi Bakar fa'amara bi tahriki bin nar wa huwa hayyun. Maka akhirnya dia ditangkap, dikirim ke Abu Bakar. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar suruh bakar orang ini dalam kondisi hidup-hidup. Fa idza kana hukmus sahabati fi hadzal rajuli ma iqrarihi bi arkanil Islamil khamsah. Lihatlah bagaimana hukum sahabat kepada orang ini, padahal orang ini As-Sulami ini mengakui rukun Islam yang 5. Fama dhannuka biman lam yuqirra minal Islam bi kalimatin wahidah. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak mengingkari Islam, menolak Islam semuanya kecuali satu kata yang diterima, la ilaha illallah. Terus masih dibilang orang Islam? Ini yang terima, yang beriman kepada Nabi dan Rasulullah saja tapi bilang Nabi baru dibunuh. Ini beriman dengan rukun Islam tapi murtad maka dibunuh. Apalagi cuma yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak beriman dengan syariat Islam lainnya. Ma'a tasrihi bitakdzibi maknaha. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi mengingkari makna konsekuensi la ilaha illallah. Wa tasrihi bil bara'a min dini Muhammad, dan dia jelas-jelas menolak agama Muhammad. Dia bilang agama nenek moyangku, hukum-hukum nenek moyangku, aturan-aturan adat tradisi kami lebih utama daripada hukum Muhammad. Wa min kitabillahi ta'ala, dan juga menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna hadza dinul hadar wa dinuna dinu abaina. Kata mereka, agama Muhammad ini agama orang kota. Hadar itu maksudnya orang apa? Oh, kota. Kami orang Badui punya agama nenek moyang kami. Kami enggak mau terima. Quran Sunnah ini agama nenek kita, la ilaha illallah, tapi Quran Sunnah enggak. Ini agama orang-orang baru, orang kita orang Badui enggak. Summa yuftuna haula'i al-maradatul juhal anna haula'i muslimun walau sarrahu bidzalika kullihi. Kemudian ada orang-orang ulama-ulama su beri fatwa bahwasanya mereka masih muslim. Ini ngawur seperti ini. Kalau difatwakan mereka tetap muslim, mereka tidak berubah diri. Kita masih muslim kok. Gara-gara ulama su tersebut tetap memfatwakan mereka masih muslim. Karena qalu idza qalu la ilaha, karena mereka masih mengucapkan la ilallah, subhanaka hadza buhtanun azimah, suci engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang besar. Wa ma ahsana ma qala wahidun minal bawadi. Sungguh indah perkataan salah seorang dari orang Badui tersebut. Lama qadima alaina. Ternyata di antara orang Badui tersebut ada yang hadir di majelis Syekh. Wa sami'a syai'an minal Islam. Kemudian mendengar kajian tentang Islam. Kemudian dia sadar. Dia berkata, qala asyhadu annana kuffar. Saya bersaksi kita semuanya kafir di Badui tersebut. Yakni huwa wa jami'u al-bawadi, yaitu dia dan seluruhnya. Wa asyhadu annal mutawwi' atau al-mutawwa alladhi yusammina ahlal Islam annahu kafir. Justru saya bersaksi, kata dia, yang bilang kami masih muslim, dia itu yang kafir. Kami sudah kayak gitu masih dibilang apa? Muslim. Intinya, Syekh Abdul Wahab, selesai kita dari risalah ini, ya. Syekh Abdul Wahab tamma walhamdulillah rabbil alamin, selesai risalah ini. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya, Syekh ingin menjelaskan bahwasanya Islam bisa batal. Semisal ini seperti perkataan sebagian ulama zaman sekarang yang mengatakan selama kau meyakini pencipta hanya Allah tidak akan kafir. Mau menyembah batu, menyembah pohon, menyembah nabi, menyembah ruh, menyembah mayat, selama meyakini pencipta hanya Allah tidak kafir. Ada yang berkata demikian. Ya salah, tapi tidak dibilang apa? Kafir. Tidak boleh. Ya, di antara kekufuran adalah beribadah kepada selain Allah. Mirip seperti ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja. Alhamdulillah kita selesai dari risalah Sittat Mawadi' Minas Sirah. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.